Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gimana tampilan saya? Sudah paling seniman belum? Oke, kali ini aku akan membuat konten respon dari komen beberapa teman dan permintaan beberapa teman untuk membuatkan tutorial bagaimana cara menggambar rambut ataupun bulu. Nah, kali ini aku akan membuatkan tutorial untuk kalian, yang mana tutorial ini murni dari pengalaman saya atau yang biasa saya pelajari selama ini. Jadi tidak ada unsur akademis atau teknis secara ilmu seni ya, tapi lebih ke otodidak dari saya. Oke, jadi nanti mungkin penerapannya nggak begitu sulit dan lebih simpel, tapi semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Dalam membuat rambut ataupun bulu itu sendiri sebenarnya tidak terlalu rumit sih guys. Kita tinggal mengikuti flow dari rambut tersebut ya kan. Mudah. Tapi untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan. Oke, jadi pertama-tama aku akan membuat tutorial menggambar rambut dulu guys. Nah, rambut ini macam-macam, ada rambut manusia, ada rambut hewan, ada jentik. Nah, jadi nanti tipikal rambut yang akan kita gambar tentu akan menggunakan teknik-teknik yang berbeda juga. Nah, rambut ini ada dua cara kalau saya ya. Biasanya saya menggambar itu ada dua cara. Yang pertama yaitu tinta putih di atas background hitam, atau yang kedua yaitu langsung berupa line art hitam di atas kertas putih. Nah, contohnya seperti ini. Di sini aku sudah membuat dua bidang ya. Dua objek lah istilahnya. Yang satu untuk menggambar rambut yang saya maksudkan tadi, yaitu tinta putih di atas background hitam. Yang kedua background putih dan di atasnya berisi tinta hitam. Nah gitu ya. Ini kasar lah, ini cuma buat contoh aja. Triknya sangat mudah guys. Setelah kita membuat objek hitam ini, kita bikin layer baru di atasnya dengan warna yang terang atau putih. Jadi nanti terserah mau pakai warna pink, ungu, atau terserah kalian ya. Nah, biasanya aku gini langsung. Kalau rambut yang seperti ini lebih mudah, tinggal kasih highlight aja. Ini untuk atasnya. Untuk ke bawahnya nanti bisa gini. Ini aku bikin cepet-cepetan, nggak begitu rapi, nggak apa, tapi tujuan saya ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat informasi yang saya sampaikan ya. Jadi sudah pasti nggak akan maksimal hasilnya, cuman kurang lebih caranya seperti ini. Kalau untuk rambut dengan background hitam dan tinta putih. Lalu kita bikin lekukan lagi, kasih highlight lagi. Sebenarnya kaitannya rambut ini mirip seperti ilmunya shading and wrinkle ya. Shading dan lekuk-lekuk itu tips prinsipnya juga hampir sama. Jadi sisi yang terang nanti itu yang lebih tegas garisnya guys. Jadi untuk rambutnya ini saya bikin kasar ya, perumpamaan yang saya bikin jelas terang putih ini adalah arah rambutnya atau highlight dari rambut itu sendiri guys. Nah, untuk rambut yang di atas background hitam ini kurang lebih seperti ini doang. Nah, tentu nanti kalau teman-teman praktekin jangan sekasar ini, harus lebih rapi lagi ya kan. Kurang lebih seperti itu untuk background putih. Ini bisa dibilang sketsa kasar lah ya. Tapi dari sini kalian sudah bisa mengetahui kurang lebih kayak gini lah kalau bisa jadi rambut loh. Bisa dilihat kan ya. Dari sini kalian sudah melihat flow-nya, arahnya itu udah mirip rambut. Tinggal nanti ketika kalian benar-benar mengeksekusi gambar ini harus benar-benar rapi setiap kali menggores. Semakin rapi gambar kalian, nanti ini bisa membuat gambar rambut kalian semakin nyata ya kan. Untuk daerah sini ini nggak perlu ada goresan biar dia jadi hitam aja. Nah, ini untuk teknik background hitam, di atasnya dikasih tinta putih. Yang satunya adalah teknik dengan menggunakan background putih dan juga tinta hitam. Di teknik ini memakan waktu lebih lama karena kalian harus lebih
teliti dan telaten dalam menggambar rambutnya. Nanti ini layar baru lagi. Ini biasanya aku akan membuat ruangan-ruangan lekukan seperti ini contohnya, biar arah rambutnya jelas. Ini kayak gini ya. Kalau sudah terdapat ruangan-ruangan lekukan seperti ini, tinggal kita detailing dengan garis supaya bisa menyerupai rambut atau membentuk objek ini benar-benar seperti rambut yang solid, yaitu dengan cara garis per garis seperti ini. Ini membutuhkan waktu lebih lama, tapi biasanya saya sering banget menggunakan teknik ini guys, karena biasanya hasilnya juga bisa lebih keren. Nah, triknya di bagian yang terang cahayanya itu jarak antar garisnya harus lebih renggang. Contohnya seperti ini. Semakin gelap rambutnya, jarak garisnya semakin mepet. Guys, oke. Semakin dan tuntutannya lagi kalau kita menggambar garis per garis seperti ini, kita juga harus sangat amat lebih rapi lagi. Nah di lingkungan sini mungkin tak bikin lebih gelap, jadi jarak garisnya lebih mepet. Oke, nah kayak gini. Nah ini contoh kasar ya, karena kalau membuat rambut itu butuh waktu yang lama. Kalau saya bikin rapi nanti videonya bisa lama banget guys. Tapi abis ini tak kasih contoh-contoh rambut yang sudah jadi ya. Ini cuman ngasih gambaran kalian bagaimana cara mengeksekusinya. Oke. Pokoknya dipenuhin dengan garis, jangan sampai enggak, pokoknya kuncinya cuma itu sih. Ini untuk teknik gambar rambut dengan mode line art ya. Oke. Nah kalian mau pakai yang mana terserah, senyaman kalian. Cuman kalau aku lebih sering pakai ini karena hasilnya lebih bagus. Cuman kadang aku kombinasikan, misal di sini tak gelapin, contoh seperti ini tak gelapin gini ya kan, misal gini, sini tak gelapin, sini juga tak gelapin gitu ya, misal gitu. Aku bisa tak kombinasi juga, nanti tinggal nambahin garis putih di atasnya biar lebih rapi lagi kayak gini. Nah kalau itu seperti itu. Nah ini akan aku bukain contoh satu gambar yang sudah selesai aku gambar dengan proses yang cukup lama. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini penerapannya menggambar rambut di dalam sebuah ilustrasi yang biasa saya kerjakan guys. Jadi kalau kalian lihat di sini, sebenarnya di sini ada ruangan-ruangan. Ini saya bikin layer baru buat ngasih gambaran ke kalian. Ini ada objek-objek ini sendiri ya kan, kalau kalian ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini juga sendiri, dan ini sendiri ya kan. Yang saya warna biru itu merupakan pemisahan garis ini supaya memperkuat arah rambut itu loh, biar semakin luas. Jadi misal aku mau bikin rambut arahnya ke sini kayak gini ya aku buat ruangan kayak gini. Nah nanti tinggal dikasih detailing setelah ini ruangannya selesai, outline-nya tuh selesai, kita kasih detailing garis rambut seperti yang sudah selesai seperti ini. Nah, ini contohnya penerapannya ketika kita menggambar rambut di
seorang wanita di dalam gambar kita. Tekniknya kayak tadi yang saya sampaikan, dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Harus bener-bener rapi ya, jangan sampai nggak rapi, karena kalau nanti garisnya nggak rapi pasti akan jelek hasilnya. Oke. Dan misal kalau kalian ini memberikan highlight di sini lebih terang, itu jangan menggunakan teknik garis putus-putus. Nah, garis putus-putus itu kayak gini contohnya. Itu biasanya kurang bagus. Kayak gini kurang bagus. Harus garis yang menggunakan pen pressure tebal tipis. Nah, nanti hasilnya akan lebih rapi teman-teman ya. Oke, ini teknik menggambar rambut untuk wanita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut ke teknik menggambar bulu di hewan. Oke, berikutnya menggambar bulu atau menggambar rambutnya hewan, guys. Nah, untuk menggambar bulu ini kita sudah pasti harus menggunakan metode seperti arsiran atau garis yang pendek-pendek. Kalau panjang biasanya kurang tepat, kecuali untuk rambut singa yang depan, itu pun harus ada kesan acak-acakannya, karena rambut singa juga nggak gitu rapi kan, beda sama rambut perempuan kayak tadi. Nah, untuk bulu ini aku biasanya menggunakan garis tumpang tindih aja sih, kayak kurang lebih seperti ini. Ini harus pakai pen pressure ini ketika aku menggambar bulu. Nah, misal sini mata deh, sini mata. Nih ya tinggal gini aja, guys. Nah, harus goresnya tuh pendek-pendek gini, dan pakai garis, pakai tinta yang ada pen pressure-nya, guys. Oke, ini untuk bulu. Dan teknik kedua bisa pakai garis terputus itu juga oke, nggak masalah. Pakai ini yang tidak ada pen pressure juga nggak masalah. Biasanya dari garis ke garis tuh saling bertemu, membuat arah rambut dari hewan itu biasanya kan kayak bertemu gini kan ya, kayak bertemu gini kan. Jarang yang kalau kayak gini itu biasanya rambutnya dikit, aneh gitu ketemunya. Jadi kalau menggambar rambut di hewan, usahakan melengkung dan dia saling menyatu, tumpang tindih atau menyatu satu sama lain. Pasti tumpang tindih rambut kayak gini. Nah, ini untuk teknik satunya, ini juga bisa gini. Mudah kok, nggak ribet sama sekali ya, cuman gini aja sih selama ini. Tinggal nanti kita yang membuat gambar kita itu bagus apa enggaknya ketika menggambar hewan dengan rambut yang kayak gini, itu shading. Nah, shadownya itu pas, jadi bisa membentuk kontur wajah hewan nantinya. Oke, itu untuk bulu. Sekarang aku kasih contoh ketika aku terapkan teknik ini di dalam ilustrasi ya, guys. Oke, sekarang bagaimana kita menerapkan teknik yang saya sampaikan tadi ke dalam sebuah ilustrasi. Nah, di sini kalian akan melihat satunya itu sketsa kasar, di sebelahnya lagi ada gambar yang sudah saya finishing atau eksekusi. Nah, jadi arah goresan kalian itu nantinya juga harus bisa mewakili kontur dari objek yang kalian gambar. Jika kalian amati di sini, arah goresan bulu ini aku selaraskan dengan arah bulu dari hewan tersebut, karena dengan itu nanti akan menentukan bentuk atau kontur dari kepala hewan tersebut. Nah, contohnya ini bulu di sini itu arahnya gini, yang ini gini, dan melengkung ke ini melengkung masuk, ini gini. Semoga kelihatan ya. Warnanya tak ganti pink aja deh. Nah, yang di sini juga saya lekuk ke arah sini. Yang ini juga. Nah, yang ini agak panjang. Kalau lining agak panjang, tentu garisnya itu juga harus lebih hati-hati dan pelan-pelan agar rapi. Karena kalau nanti dia nggak rapi, akan aneh dan terkesan nggak luwes, kaku nanti. Sudah pasti jelek. Jadi pastikan ketika gambar bulu yang agak panjang itu, cara lining kalian juga harus lebih rapi agar bisa menentukan arah gerak bulu tersebut. Oke? Nah, kalau kalian perhatikan kontur wajahnya ini juga saya arahkan ke sini goresannya ya, agar bisa mewakili
bentuk dari kepala tersebut. Oke, ini saya akan gambar di sampingnya deh. Contohnya ini ya, kayak gini. Ini saya gambar seperti ini. Dan di bagian hidung atau bawah mata, karena dia agak ada kemiringan, gambarnya saya buat seperti ini. Dan untuk gelap terangnya saya menggunakan garis putus-putus seperti yang biasa saya lakukan, guys. Oke. Termasuk ini, di sini nih saya buat kayak gini karena biasanya arah hidung itu juga agak ada bulu-bulu yang kesannya menurun gitu loh, agak turun. Kayak gini. Emang nggak bisa cepat, harus pelan-pelan biar hasilnya rapi. Nah, agar mencapai gelap terang yang bagus, biasanya juga saya tambahin garis yang dengan arah berlawanan seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti sebelahnya ini, guys. Oke? Semoga kalian bisa paham di sini ya. Nah, untuk yang di sini, yang bagian bulu serigalanya yang lebih rapi, tentu saya juga harus menggambar lebih rapi juga. Dari sini udah kelihatan arahnya dari sini. Biasanya saya gambarnya dikit-dikit ini, emang. Kayak gini. Nggak bisa terburu-buru, guys. Jadi harus lebih rapi. Oke. Pelan-pelan satu-satu ya. Nah, ini. Sehingga nanti ketika gambaran ini selesai, gambar kalian akan terlihat solid. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya, guys. Oke. Prinsipnya apapun itu yang kalian gambar, kalian harus benar-benar memperhatikan akurasinya. Oke, itu penting. Dan kerapian. Karena kalau kita menggambar dengan teknik garis seperti ini, kalau tidak bisa rapi, nanti sudah pasti hasilnya semrawut. Sebenarnya kalau diamati itu gambar saya juga nggak rapi-rapi amat. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin agar terlihat akurat dan terlihat rapi. Kalau di zoom kayak gini, nah ini sebenarnya ada garis yang saling silang aneh kan. Cuman karena arahnya rapi dan jelas, gambarnya terlihat rapi. Oke, jadi tidak rapian yang sempurna. Oke, sekarang teknik menggambar bulunya burung. Apa ya? Bird feather atau bulunya burung lah ya. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi, langsung saya kembali ke awal dulu. Kalau untuk burung, kalau untuk bulu sayap atau bulu burung itu saya menggunakan dua cara. Kita kasih gambar cepet-cepetan ya, guys. Just so you know aja. Oke. Oke, sekarang bab burung. Wah, burung rek. Mbak-mbak suka ini. Oh, sorry. Cut ya. Jangan dimasukkan itu feminis. Bahaya. Nah. Oke. Ini tak kasih tahu teknik pertama yang lumayan sering saya pakai juga. Teknik ini biasanya saya gunakan ketika gambar makhluk-makhluk kecil atau skala sayapnya kecil dalam suatu komposisi menggambar. Misal dalam satu gambar gede ada cupid di belakang, itu biasanya saya kasih teknik seperti ini karena lebih mudah dan cepat. Nah, contohnya seperti ini. Cuman memberikan garis lurus gelap terang aja, mudah kok kayak gini. Nah, ini teknik untuk menggambar bulu yang pertama, teknik paling mudah. Kalian harus memperhatikan gelap terangnya. Kalau burung di sisi ini, di sisi bagian ini, untuk pangkalnya awalnya burung itu sudah pasti garisnya cuma gini aja, kayak hampir mirip dengan bulu-bulunya hewan, kayak gini aja, guys. Kayak gini aja. Nah, di sini baru ada sisi gelap terang yang agak tegas karena biasanya bentuk bulu dari seekor burung itu ada pemisahannya tengahnya, ada kayak semacam tulang bulunya itu loh. Makanya ini tak buat
penegasan garis tebal gelap terangnya. Oke. Ini teknik yang pertama, biasanya pakai ini sering banget. Dan teknik yang kedua, kita menggores sesuai dengan arah bulu tersebut, yaitu arah bulunya garisnya seperti ini. Di sisi yang gelap full dengan garis seperti ini. Di sisi yang terang garisnya cenderung lebih sedikit. Dan jangan lupa dikasih jarak pemisah antara gelap ini dan bulu seberangnya. Karena apa? Nanti yang kalian tahu, bentuk bulu itu selalu ada tulang tengahnya. Nah, itu harus kalian perhatikan agar bulunya itu terkesan realistis, guys. Kayak gini. Nah, kalau kalian perhatikan di tengah-tengah bulu ini ada satu garis lurus putih yang nantinya sebagai penegas bahwa itu adalah tulang bulunya itu tadi yang memberikan kesan realistis pada gambar kalian, guys. Itu teknik yang kedua. Ini teknik yang kedua seperti itu. Nah, di sebelah sini harus gelap. Enggak. Kadang kedua teknik ini juga saya gabungkan. Biasanya yang depan ini nggak pakai teknik pertama, yaitu arsiran yang lurus saja. Di sayap yang lebih lebar itu saya bikin lebih detail lagi, yaitu garis V yang sesuai dengan arah bulu yang nyata, yang ada di burung-burung itu. Nah, ini saya kasih contoh yang sudah selesai. Kita breakdown lagi. Ini teknik yang saya sampaikan pertama, yaitu garis berlawanan kiri kanan menuju ke atas atau seperti gunung, dan di sela-selanya ini ada putihnya agar menunjukkan bahwa ini tulang burungnya. Ini penerapannya seperti ini. Dan di setiap bulu ke bulu berikutnya harus ada shadingnya, gelap terangnya kayak gini. Ini adalah gelap terang dari bulu. Ini teknik arsirannya aja ya, aku nggak ngomongin anatomi. Kalau anatomi nanti lebih jauh lagi, kayak lekukannya seperti apa, ketika burung mengepak seperti apa, itu udah beda lagi ranah pembicaraannya, guys. Ini lebih ke arsiran ya. Jadi yang pasti tiap bulu ketemu bulunya itu, bulu ketemu bulu. Everything what I so remember of. Oke, jadi antara bulu ke bulunya itu nanti harus lebih gelap. Contohnya seperti ini gelap ini lebih gelap, ini lebih gelap, ini lebih gelap, ini lebih gelap. Oke. Nah, satu lagi contohnya yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini aku mengkombinasikan dua cara yang tak sampaikan tadi. Yang pertama di sini teknik arsir garis lurus aja, yang penting gelap terangnya jelas. Yang di sini lebih detail. Kalau kalian lihat di sini hasilnya. Nah, di sini ini lebih detail. Dan tentu setiap pertemuan bulu dari bulu lainnya harus ada gelap terangnya di sini agar penampakan sayap atau bulu burung tersebut lebih realistis, guys. Oke. Nah, ini adalah hasil jadi yang saya buat barusan untuk di breakdown dengan teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini teknik menggambar bulu hewannya kayak gini. Seperti yang saya sampaikan tadi, perhatikan gelap terangnya, terus arah arsiran kalian perhatikan. Jangan sampai arah arsiran kalian itu tidak sesuai dengan kontur wajah apa yang kalian gambar. Misalkan kalian menggambar hewan, arah arsirannya harus benar-benar sesuai. Kalau arah arsirannya berlawanan kayak gini, nanti jadi aneh gambarnya, kesannya cemet, kurang hidup, kurang 3D gitu loh ya. Nah, kurang lebih seperti ini yang saya pakai selama ini tekniknya. So, semoga kalian bisa memahami ya. Mudah kok, mudah banget. Kuncinya itu sebenarnya di akurasi itu tadi. Apapun gambar kalian, apapun teknik kalian, kalau akurasinya gak pas atau gambarnya tidak akurat, itu sudah pasti jelek gitu loh. Jadi kuncinya ada di akurasinya tadi. Akurasi dalam shading, akurasi dalam gestur, akurasi dalam arah lining kayak gitu, guys ya. Nah, ini adalah contoh hasil yang udah jadi.
kurang lebih penerapannya seperti ini ya. Kalau kalian lihat arah garisnya sesuai dengan kontur dari bentuk kepala hewan tersebut dan juga sayap ini. Oke. Baik teman-teman, demikian tadi tutorial dari saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf banget kalau masih kurang jelas. Bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab dengan senang hati ya. Tapi kurang lebih ya kayak gitulah. Aku kalau mau jelasin secara akademis atau teknis seni dan lain-lain itu kurang pinter aku ngomongnya. Tapi intinya ya kayak gitu aja sih gambar bulu tuh. Nggak susah kok. Tinggal kuncinya orang gambar itu ya kayak tadi, akurasi, terus konsistensi, kebiasaan kalian gambar terus itu lama-lama juga akan terbiasa dan bagus gitu loh. Oke? Semoga kalian paham. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil.